Ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku sudah 3 hari ini Rasulullah tidak makan, sehingga perut saya ini saya ganjal dengan batu untuk menahan rasa sakit karena lapar." Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Demikian pula aku sudah 7 hari ini tidak makan." Ahmad ya Habibi, salam alaik. Quran suci Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufim mukarramah, dalam kitab yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang diluhurkan, yang disucikan, bi aidi safarah, di tangan para penulis, kiramin bararah, yang mulia berbudi baik. 4 ayat inilah Al-Quran menunjukkan kemuliaannya kepada siapa saja yang mengikuti ajaannya. Oleh karenanya Islam itu sudah sempurna, tidak perlu mencari yang lain. Islam adalah inti sari perasan dari segala kebenaran. Dari segala kitab yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada nabi-nabi sebelum Nabi suci Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satupun kebenaran fundamental yang tidak terdapat di dalam Quran suci. Al-Quran menghendaki percaya kepada semua nabi dan pada wahyu yang diturunkan kepada mereka. Jadi Al-Quran adalah milik universal dan menjadi tuntunan sebab yang paling sempurna. Barang siapa yang menjadikannya peraturan untuk kehidupannya dan mengikutinya sampai yang sekecil-kecilnya, akan menampakkan Allah di dalam ini juga. Allah akan selalu bersemayam di dalamnya. Ini adalah najat hakiki dan tidak akan ada najat lain selainnya. Itu adalah manifestasi perwujudan dan perwujudan sempurna dari kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, mereka itulah sahabat atau khalifah Rashidah yang pertama kali menulis dan menyiarkan agama Islam. Barang siapa yang dengan tulus ikhlas menulis dan menyiarkan Islam, menyiarkan agama, maka derajatnya akan diangkat marfu'ah, diangkat derajat yang tinggi. Hadirin jamaah yang berbahagia,
Di awal-awal penyiaran agama Islam demi tegaknya kebenaran, itulah penuh pengorbanan dan tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Jazirah Arab telah diembargo, diblokade oleh tokoh-tokoh kafir Quraisy sehingga bahan makanan tidak bisa masuk. Hanya orang-orang yang berduit dan mempunyai tumpukan harta itulah yang bertahan. Sedangkan sahabat yang lain yang baru masuk Islam karena tidak mempunyai bahan makanan, maka dia hanya menahan lapar dan kesabaran. Ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku sudah 3 hari ini Rasulullah tidak makan, sehingga perut saya ini saya ganjal dengan batu untuk menahan rasa sakit karena laparnya." Maka jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Demikian pula aku sudah 7 hari ini tidak makan. Perut saya ganjal dengan batu sehingga saya mampu untuk menahan kelaparan." Inilah di awal-awal penyiaran agama Islam yang penuh tantangan dan hambatan. Tetapi justru itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya orang-orang yang tetap teguh dalam pendiriannya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ta'udtum al-abdu rafa ila sabi'ah." Dan apabila hamba itu merendahkan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keteguhan dan iman takwa kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat ke langit sabi'atun, ke langit yang ke-7. Jadi untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu jadi hambatan, tantangan dan cobaan yang bertubi-tubi yang menimpa diri kita. Kalau kita itu bersabar dan bertahan untuk tetap tegak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya ke tingkat yang paling tinggi, yakni mencapai kesempurnaan, yakni maqam mahmudah. Hadirin jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kenikmatan kepada orang-orang yang teguh pendiriannya dalam menegakkan agama Islam. Di dalam Quran suci Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aina yasrabu biha ibadullah yufajjirunaha tabjira." Sumber yang dari sumber itu hamba Allah minum, mereka mengalirkan itu dengan melimpah ruah. Di sini ada kata ibad. Kalau ibad itu, kalau ibadullah yakni abdi Allah atau hamba Allah yang taat, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibad, baik itu kesenangan, kesusahan, kesempitan, tidak pernah mengeluh kecuali dia itu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedang ibadur rahman, jadi mengabdi kepada Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim. Kenikmatan inilah dibagi menjadi dua. Yang pertama ibadullah, kenikmatan hamba itu selalu minum kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tidak pernah dia itu melainkan itu cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kenikmatan itu tidak dimiliki oleh dia sendiri, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kenikmatan itu dialirkan kepada sesama manusia. Karena inilah menjadi ibadur rahman, Allah yang maha kasih sayang. Hamba Allah ini juga minum kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalirkan kenikmatan kepada sesama manusia. Kalau dirinya sendiri itu merasa kering, merasa tenggorok itu kering karena kehausan, maka orang lain juga merasakan kekeringan dalam tenggorok karena kehausan. Aina yasrobu, aina itu kan sumber, yasrobu itu minum. Maka ibadur rahman itu adalah orang-orang yang minum apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat rindu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan rahmat dan berkahnya kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan ayat demi ayat yang dia sampaikan ini kita bisa menyerap dengan sungguh-sungguh. Bangkitlah iman kita dan bangkitlah perjuangan kita untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini, agar kebenaran itu berdaulat di setiap dada Hindu ini masing-masing. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala